tentunya. Beliau adalah Hafiz Al-Aqib ya. Hafiz Al-Aqib. Jadi untuk tema sore hari ini agak berbeda sedikit, tidak berkaitan dengan puasa ya. Tema yang diangkat oleh adinda kita yaitu urgensi dan hikmah sholat. Jadi karena sholat ini suatu kunci utama bagi umat Islam tentunya, apabila tidak melaksanakan ya, perintah Allah yaitu sholat, dia akan merobohkan Islam tentunya, karena suatu tiang agama ya sholat ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat, untuk saat ini baru pertama kali juga ini ya untuk adinda kita, ini abangnya ya, kakaknya si Habib Wasi ya, Habib Al-Aqib juga. Beliau ini alumni maksudnya pondok pesantren atau santri pondok pesantren Mudiakan Darussalam Gontor, Jawa Timur. Untuk saat ini beliau sudah hafal berapa juz? 10. Masya Allah, luar biasa ya. Adiknya kemarin 5, ini abangnya 10. Mudah-mudahan ini suatu motivasi untuk anak-anak kita juga, anak-anak pemuda ya, tentunya untuk penghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk saat ini kita langsung serahkan untuk menyampaikan satu materi. Silakan adinda kita. Ya, terima kasih Bapak. Dan untuk pemirsa kaum muslimin dan muslimat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas nabi dan rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Nah, tentu sebagai seorang muslim, setiap kita diwajibkan oleh agama untuk mendirikan sholat 5 waktu. Namun, mungkin tanpa kita sadari, banyak dari kita yang melalaikan atau menganggap kewajiban mulia tersebut sebagai rutinitas yang membebani saja. Banyak yang menjalankan sholat hanya sekedar rutinitas atau seperti pelajar atau karyawan yang hanya absen semata, tanpa mengetahui apa hikmah yang terkandung di dalam sholat itu tersendiri. Karena itu, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita mencoba menyelami kembali urgensi dan hikmah ibadah sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Adapun di antara hikmah tersebut, merupakan ibadah yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban dari manusia di hari kiamat. Bukan hanya itu, ibadah sholat juga menjadi cermin dari keseluruhan rangkaian amal ibadah kita selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasibuhu bihi al-abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya amal ibadah seseorang yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagialah ia dan tenanglah ia. Namun jika sholatnya rusak, maka rugi dan sengsaralah dia. Maka di sini kami mengajak untuk bersama kita memperbaiki sholat kita dan menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat akan perintahnya. Nah, selain menjadi ibadah pertama kali di hari kiamat, ibadah sholat juga menjadi bukti sekaligus identitas keislaman seseorang. Karenanya, sholat menjadi garis pemisah di antara seorang yang muslim dan seseorang yang kafir, di antara keimanan dan juga kekufuran. Hal ini juga dijelaskan Allah melalui Rasulullah SAW di dalam hadis yang berbunyi, Bainal kufri wal imani tarkus sholah, yaitu batas antara seorang yang muslim dan seorang yang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah, pemirsa, dengan meyakini dan memahami hikmah dari ibadah sholat, diharapkan kita semua lebih merasakan keagungan ibadah yang mulia ini
lalu menjalankannya dengan keikhlasan dan kepasrahan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, selain hikmah, ibadah sholat juga mempunyai fungsi yang lain bagi kehidupan kita secara pribadi maupun secara masyarakat. Secara pribadi, ibadah sholat akan menghasilkan banyak sekali manfaat bagi kita. Setidaknya ada pada 3 hal berikut ini. Pertama, sholat akan mengendalikan diri kita dari kemaksiatan. Orang yang mendirikan sholat dengan baik akan merasakan hubungan dan kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ia akan merasa malu dan selalu berada di dalam pengawasan Allah. Tentu, ini akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan mungkar, sehingga ia dapat menjauhinya dan tidak melakukannya. Ia juga tidak akan menodai kedekatannya itu dengan amal dan perbuatan maksiat. Inilah buah dari ibadah, sholat yang mulia. Sebagai difirmankan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, waqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dalam sholat adalah sholat menjadi pembersih dari segala dosa. Kita semua telah menyadari bahwa tidak ada manusia yang maksum atau terjaga dari dosa selain para nabi dan rasul. Maka salah satu hikmah sholat adalah menjadi pembersih atau penggugur dosa-dosa kita. Rasulullah SAW mengumpamakan sholat 5 waktu dengan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu seseorang. Lalu ia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam. Adakah kotoran di tubuhnya yang masih tersisa? Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, menurut kalian, seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seseorang di antara kalian, dan ia pun mandi di dalamnya 5 hari sekali, apakah masih ada kotoran yang tersisa sedikit pun? Mereka pun menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil dalam sholat. Sholat itu menguatkan jiwa dalam menghadapi kecobaan kehidupan. Kehidupan manusia itu bagaikan roda. Senang, susah, gembira, ujian dan cobaan datang silih berganti, menguji keimanan dan ketakwaan kita bersama. Seorang muslim itu harus mempunyai kepercayaan atau jiwa yang kokoh untuk menghadapi beratnya berbagai ujian kehidupan. Ibadah sholat sejak awal menjadikan jiwa manusia tenang dan khusyuk, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan tenang. Kita diperintahkan untuk menjadikan sholat sebagai pengokoh jiwa dalam setiap musibah dan ujian serta cobaan yang melanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itulah sangatlah berat, kecuali bagi mereka yang dapat salat dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Salat senantiasa menjadikan jiwa kita tenang dan kokoh. Inilah rahasia salat mengapa Rasulullah SAW meminta Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam kesempatan yang lain beliau juga bersabda, dan ketenangan itu terdapat di dalam salat. Hadis riwayat Ahmad. Semoga di sini kita dapat mengintrospeksi diri bagaimana salat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka juga ada apa yang disampaikan materi kita ya. Baik, sebentar kita break dulu ya. Kita mendengarkan sebuah lagu, mudah-mudahan dengan lagu-lagu